Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi mau cerita sedikit ya, sambil kita makan. Sebenarnya sih kalau makan itu nggak boleh sambil cerita. Cuman ini cerita yang soal tadi pagi itu kan aku lagi pergi kerja ya. Jadi otomatis aku tuh ninggalin anak-anakku dua-duanya di rumah. Ya namanya bantu-bantu suami kan, cari uang. Lagi happy-nya di sekolah. Jadi di sekolah itu lagi ngadain kerja bakti. Tujuannya ya karena besok itu lagi ulangan. Bentar ya guys, tahun. Oke guys, kita lanjut lagi. Sampai di mana tadi ceritanya itu? Oh iya, ini gara-gara tadi itu ada tahu guys. Soalnya suamiku kan jualannya kan jualan pentol. Jadi setiap harinya itu tahu itu selalu datangi rumah kami. Karena kalau pentol itu tidak ada variasinya tuh kurang gimana gitu. Kita lanjut cerita lagi. Jadi itu tadi tuh di sekolah itu lagi kerja bakti. Karena besok itu kan tanggal 29 sama 30 itu kan ujian praktek. Karena anak-anak ini sudah mulai ujian, jadi otomatis nanti sebentar lagi kami tuh mau pembagian rapot sama liburnya paling ya 1 minggu lah. Lauknya agak wah, anak-anak suruh kerja bakti, bersihin di sekolah, terus habis itu pulang karena ya kerja bakti guys. Terus nanti aku upload ya videonya ya, ini yang paling lucu. Terus habis itu aku itu kan kalau di sekolah itu diteleponin sama mamaku. Nah jadi aku tuh kalau diteleponin sama mamaku tuh perasaanku tuh kayak dak dikduk gitu. Nah aku tuh takut, kenapa, ada apa gitu. Nah jadi bertanya-tanya, takutnya nanti di rumah kenapa, ada anakku kenapa, suamiku kenapa, begitu kan. Karena memang selama aku kerja itu mamaku tuh selalu aku pasrahkan untuk anak-anakku begitu. Nah jadi kalau untuk abang kan sudah besar. Abang itu kan sudah besar, jadi dia tuh sudah tahu mana yang pokoknya ya masih labilnya lah, umur 3 tahun menginjak 4 tahun gitu. Kalau yang kecil ini umurnya tuh umur 3 bulan, nanti baru naik 4 bulan. Yo, teleponnya kering, halo, coba dah video call gitu. Tuh habis itu pas aku video call, kenapa bu, gitu kan, kenapa, kamu tahu guys, ternyata si abang itu kan papanya bikin pentol. Jadi si abang itu guys, dia itu tuh mainin gunting. Jadi gunting itu tuh ya Allah, rambutnya tuh dari sini sampai sini tuh petal. Kalau orang Jawa bilang tuh namanya petal. Jadi kalau orang sini bilang apa ya, pokoknya tuh rambutnya dari sini tuh. Nah ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi sisa di sini guys. Dia bilang katanya tuh lihat kainya gitu. Terus katanya tuh dia tuh mau botak kayak Upin Ipin. Namanya anak-anak ya. Apa ndak aku ketawa. Tapi aku tuh alhamdulillahnya tuh ya, biarlah ndak apa-apa lah dia botak gitu kan. Tapi apa yang aku takutkan tuh nanti kayak kena telinganya kah, atau kena rambutnya kah, atau kena bibirnya kah. Pokoknya yang seperti itulah. Jadi aku tuh dari di sekolah tuh video call sampai di rumah tuh aku ketawa terus. Nantilah aku upload itu videonya ya, sambil kita makan sambil kita cerita ya. Habis itu aku sampai di rumah,
sekitar jam 2. Kan tadi teleponnya itu sekitar jam 11, karena memang dari sekolah itu disuruh pulang jam 2. Walaupun anak-anak pulang, tapi gurunya ya kita nggak boleh pulang dulu kan. Bentar ya, aku minum dulu. Sorry ya guys, aku pakai cangkir. Soalnya apa ya? Kalau pakai gelas itu kayak kurang gitu nah. Terus jam 2 aku pulang. Sampai di rumah aku ketawa, astagfirullahaladzim. Aku bilang, ya Allah abang, aku bilang begitu. Baru yang kecil tuh rewel. Ya alhamdulillah. Jadi kayak namanya anak-anak kecil, tapinya ya harus diawasi. Cuman terkadang abang itu tuh kadang mengerti sama kondisi, kadang juga enggak. Ya masih labil begitu guys. Sebenarnya sebenarnya peran orang tua itu harus ada, apalagi anak-anak di umur 3 tahun itu kan cuman karena kondisi sama keadaan yang memaksakan. Apalagi kayak contohnya kayak misalnya suamiku tuh kan kerjanya jualan guys. Jadi namanya orang kalau jadi kalau namanya orang jualan itu kadang ada, kadang enggak. Hari ini habis, kadang juga enggak. Ya namanya pokoknya kalau misalnya ada setiap harinya tuh ya disyukurin aja gitu. Nah, terus karena alhamdulillahnya aku menggapai cita-citaku memang dari kecil sebagai seorang guru. Alhamdulillahnya aku itu diberikan pekerjaan kayak gitu nah guys, yang ada untuk setiap bulannya ya lumayan lah begitu. Jadi bisalah untuk beli susu, beli pampers untuk anak, untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Ya namanya kalau misalnya sudah kehidupan rumah tangga itu guys, asam, manis, pedas, asin, pokoknya semuanya tuh harus dinikmati kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti pas waktu kita susah sama-sama, nanti senang, giliran senang kita berbagi-bagi. Nggak boleh begitu guys. Karena apa? Kita itu kalau sudah menikah itu artinya kita itu sudah berjanji di hadapan Allah. Apalagi kan Nabi Muhammad itu paling tidak suka sama perceraian kayak gitu. Makanya kita ini sebagai seorang perempuan, bagaimana caranya supaya kita itu bisa gimana ya, bisa memposisikan diri kayak gitu. Nah, untuk suami, untuk anak, walaupun ayah itu bekerja, tapi saya itu tidak menghilangkan kewajiban saya sebagai seorang istri. Contohnya kayak pagi tuh guys, kamu tahu kalau pagi tuh aku itu bangun tuh sekitar jam 4. Karena apa? Jam 4 itu pas aku tuh sudah mulai bersih-bersih, terus habis itu bersih-bersih, bikinin saus, bikin teh untuk suami, maksudnya kayak untuk pekerjaan suami kayak gitu. Terus habis itu mandiin adek, terus masak, terus urus abang, urus adek, baru berangkat kerja. Nanti pulang dari kerja paling nanti kalau di sini kan full day, jadinya itu pulangnya itu sekitar sampai jam 4 sore. Jadi nanti kalau sudah sampai di rumah aku ndak istirahat guys. Jadi aku tuh istirahatnya itu paling nanti sekitar jam 9, jam 10 kayak gitu.
anakku kalau sudah dilepas itu, kalau sudah ada temannya, ya begitulah. Nanti aku tuh sampai rumah bersih-bersih, urus anak. Nanti abis selesai urus anak kayak begini tuh aku lagi nyantai nih, karena anakku yang kedua itu lagi tidur. Kalau abang jangan ditanya, dia masih main. Nek ana bolone ya ngono kuwi. Apa meneh nek ning asar? Kaya gek enane. Jarno. Lah iya, lah kaya gek nane kuwi. Pas no ATM. Udan-udan. Singgah. Kanang cah kuwi ya dolanane ora kaprah. Jadi bisa nyantainya ya kayak begini guys, sebentar. Nanti bentar lagi anakku yang kedua tuh bangun. Nanti habis itu aku urus, gendong, nyusu. Ya namanya anak bayi kayak mana sih. Nanti setelah itu suamiku pulang nanti maghrib. Nanti kalau habis maghrib baru apa? Urus suamiku lagi. Udah habis. Kalau minum sampai begini guys, wih paling mantep memang. Jadi jangan dikomen yang aneh-aneh ya. Terus nanti kalau suami, kita lanjut lagi cerita ya. Jadi nanti kalau suamiku sudah datang, terus habis itu beresin dagangannya, kayak cuci tempat-tempat sausnya, pancingnya, begitu guys. Nanti habis itu kasih tidur adik sebentar di ayun. Nanti kalau sudah kasih tidur si adik, baru pergi belanja guys, untuk masak besok, untuk persiapan kayak dia mau menggiling begitu kan. Ini kan menggiling guys, jadi suamiku tuh menggiling, jadi dia tuh kayak meracik adonannya sendiri. Terus habis itu dia kalau dulu itu ngambil punyanya orang kayak gitu, tapi kok dirasa-rasa pas ngambil punyanya orang kayak gitu kan, itu kan ditimbang. Jadi ditimbang itu kayak misalnya sekilo 2 kilo, tapi kok untungnya cuma sedikit kayak gitu. Nah jadi makanya itu sekarang ada gilingan, jadinya dia menggiling sendiri guys, meracik sendiri sesuai sama selera kayak gitu. Nah jadi kalau untuk jualannya itu keliling dari rumah ke rumah. Kenapa ndak mangkal? Karena suamiku ndak suka guys yang mangkal-mangkal begitu, bilangnya kelamaan kayak gitu. Mending datangi aja gitu. Jadi kalau untuk pendapatan ya alhamdulillah lah, pendapatan ada untuk beli susu, beli pampers, untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk bulanannya guys. Jadi kayak gitu. Jadi kami berdiri sendiri ya guys. Kalau soal cerita sedikit, kalau soal rumah ini sebenarnya itu rumah ya hasil keringat sendiri sih. Cuman ada memang rumahnya dia itu di Fathahillah sana, itu rumah warisan kayak gitu. Cuman apa ya, akunya itu yang kayak kurang betah kayak gitu. Nah walaupun rumahnya lebih bagus di sana daripada di sini, tapi kenyamanannya itu lebih banyak di sini kayak gitu. Soalnya posisinya guys, rumahnya di sana itu kayak rumahnya itu kayak satu tanah itu 2 pintu guys. Jadi yang satunya kakaknya, yang satunya suamiku begitu. Ya kita tahu sendiri ya guys, kayak mana kalau satu tanah 2 keluarga 2 pintu, baru kalau tidak ada kecocokan
bisa lah dinilai sendiri seperti apa. Ya tidak munafik sih, aku tuh tidak membilangi kalau aku itu baik, aku itu buruk. Namanya manusia ya guys, kadang hari ini hilaf, besok enggak. Ya namanya manusia ya seperti itulah. Jadi makanya kenapa kita setiap hari disuruh selalu minta maaf kayak gitu kan. Makanya untuk menebus kesalahan-kesalahan. Terlalu banyak cerita ya guys. Sebenarnya kalau misalnya sebenarnya inti pokoknya sih kita di sini tuh saling bercerita. Maksudnya kayak saling bercerita gimana? Di sini saya tuh menceritakan situasi dan kondisi kehidupan saya kayak gitu. Nah terus nantilah guys ya, aku kasih lihat videonya, pasti lucu sekali. jadi tadi tuh aku gundul guys. Jadi kalau kembali ke cerita awal, untuk anakku aku gundul guys, jadinya kayak tuyul begitu. Aku tuh ketawa sampai di mana tadi, di salon tadi tuh ketawa aku, astagfirullahaladzim. Ini kayaknya nih belum tahu, tapi kalau papanya sudah tahu karena memang papanya kan yang di rumah tadi. Jadi gitu. Oke guys, kalau begitu makananku sudah habis, ceritaku kita lanjut besok. Nanti di vlog-vlogku selanjutnya, video-videoku selanjutnya ya. Jadi mohon untuk bantu subscribe, like. Oke, dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.